barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, minal abai wal ummahat wal ikhwani wal akhawat wal banina wal banat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita memuji Allah dengan puja-pujian yang setinggi-tingginya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan hati yang bersyukur senantiasa merasakan nikmat yang Allah beri dan semakin Allah tambah dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. La in syakartum la azidannakum. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur maka tidak akan pernah merasakan nikmat yang ada. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, yang dengannya kita insya Allah berhak menjadi ahlul jannah, ahli surga. Mudah-mudahan perjalanan kita ke surga tidak banyak masalah. Seluruh amal mudah-mudahan teraplikasi sehingga tidak
sulit di pemeriksaan. Mudah Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Tentu saja kalau tidak banyak penyimpangan. Dan kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah berkenan dan kita pun ada keinginan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan jalan ini. Tidak ada jalan menuju surga yang pasti kecuali jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ditolak karena Nabi sendiri awalnya ditolak. Tetapi setelah mereka mengikuti dan menikmati, akhirnya susah pula melepaskannya. Begitulah. Kadang-kadang kita wait and see, tunggu dan lihat dulu. Untung-untung akhirnya dapat juga. Tapi kalau masalahnya wait and see, tiba-tiba kita tak ada waktu lagi untuk melanjutkan kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah SWT bukakan hati kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi dan dikuatkan untuk mengikuti dan mengamalkannya. Amin. Dan kita mudah-mudahan tidak terpengaruh oleh syubhat ahli-ahli syubhat yang kadang-kadang menjajakan selain sunnah seolah-olah sunnah, atau bahkan menganggap yang selain sunnah lebih sesuai daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang akan kita dengar pada penjabaran Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah berikut ini. Kita terakhir kemarin tentang lupa ya, sudah lupa tentang tidak, atau di antara adab ahli hadis tidak mengikuti, tidak berdekat-dekatan, tidak mencintai orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Berarti kalau menyimpang dari sunnah namanya ahli bid'ah. Karena sunnah dengan bid'ah berkawan atau berlawan. Serius nih. Terus bid'ah hasanah? Berkawan sama sunnah? Enggak. Karena Nabi menjadikannya dua kutub yang berlawanan. Ikuti sunnahku, jauhi hal-hal yang diadakan. Makanya tidak mungkin orang yang mencintai sunnah mencintai bid'ah, karena bid'ah itu lawan daripada sunnah. Sekalipun bid'ah hasanah. Karena tidak ada bid'ah hasanah kecuali bagi ahli bid'ah. Ahli bid'ah saja yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Lalu ditakwil-takwilkan perkataan Allah dan Rasul, bahkan perkataan ulama, untuk menghasanahkan bid'ah. Allahul musta'an. Alasan yang paling jelas bahwasanya bid'ah dan sunnah tak boleh berkawan. Sanggup tidak antum katakan Nabi adalah ahli sunnah dan bid'ah? Mungkin. Tambahkan ahli bid'ah hasanah. Mungkin. Tidak juga. Nabi mendakwakan bid'ah hasanah. Tidak juga. Nama apa yang didakwakan Nabi? As-sunnah. Makanya tidak mungkin Nabi adalah imamnya ahli sunnah. Maka tidak mungkin kita katakan isi dakwah Nabi adalah Al-Quran dan sunnah tambah bid'ah hasanah. Pesan Nabi jelas. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka. Bila kalian pegang teguh keduanya, kalian tak tersesat setelahku. Apa kata Nabi? Kitabullah
wa sunnati. Kenapa dia bilang wa bid'ah hasanah? Sah? Oleh sebab itu muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buktinya bid'ah hasanah enggak ada, tak satu pun kaum muslimin yang mau mengaku ahli bid'ah hasanah. Nah, dia suka bid'ah hasanah dan menerima bid'ah hasanah, tapi tidak mau digelar ahli bid'ah. Sahih? Itu tandanya bid'ah tidak ada yang hasanah. Kalau ada pakailah, tidak masalah. Kami ahli sunnah, Anda ahli sunnah wal bid'ah. Hah? Kalau memang bisa digabungkan antara sunnah dengan bid'ah, ambillah gelar itu. Sah? Karena spesifik kan? Kalau kami ahli sunnah saja. Kalau di sana ahli sunnah wal bid'ah. Ada yang mau? Ada yang mau? Kita ada aplikasinya, isi formnya. Nah, sampai hari ini tidak ada ahli bid'ah yang mau mengaku sebagai ahli bid'ah. Justru mereka melemparkan gelar ahli bid'ah kepada ahli sunnah. Wajar. Karena apa? Karena mereka tak paham sunnah itu seperti apa. Belum memahami, bukan tak paham bahasa Arab. Dulu orang Arab tuh paham bahasa Arab, paham hadis Nabi itunya. Cuma mereka tak mau mengikuti, belum merasakan, belum memahami apa yang dinikmati oleh Nabi dan para sahabatnya salawatullahi wasallamuhu alaihi. Nah, sekarang kita lanjutkan pada alamat bersama Syekh, alamatu ahlil bidah. Alamat jamak daripada alamah. Alamah bahasa awak ya. Mana alamatnya? Ayuti kayak pasau. Jadi alamat itu adalah tanda yang menyampaikan kita kepadanya. Jadi kalau nak kenal ahli bid'ah, ini tanda-tandanya, ini alamatnya, ini ciri-cirinya. Berkata Syekh rahimahullah, wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun zahirah. Tanda-tanda bid'ah itu pada ahlinya akan terlihat jelas dan terang. Jelas dan terang. Tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Karena memang bid'ah itu akan diamalkan, akan diyakini, dan itu akan terimplikasi, terbukti pada amal-amalnya. Sahih. Jadi ahli bid'ah akan suka kepada yang bid'ah itu. Tidak bisa. Makanya zahir, badiyat zahirah. Kalau sunnah tidak. Al-sunnah juga jelas sunnah padanya, bahwa segala bentuk bid'ah dia tidak akan mau, sekalipun dijajakan dengan promosi, dengan harga promo, dengan diskon besar-besaran misalnya. Tidak ada pengaruh. Sebab Ahlus-Sunnah itu tidak mau menerima kecuali sunnah. Adapun mereka misalnya terlibat melakukan hal yang bid'ah, bukan karena dia meyakini itu bid'ah, mungkin baginya itu diyakini sebagai sunnah. Misalnya ada amalan yang diyakininya berdasarkan sebuah hadis, sahih hadisnya, dan itu adalah bagian dari sunnah. Ternyata ada hadis lain yang lebih sahih menasakhnya, dan itu belum sampai kepadanya. Kalau mau tahu itu, ikuti pelajaran Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi di antara para sahabat sendiri ada amalan atau suatu fatwa yang dia fatwakan karena belum sampai kepadanya hadis Nabi yang sahih, maka dia berijtihad. Tapi telah sampai kepadanya hadis, maka serta-merta tanpa pikir panjang dia tinggalkan pendapatnya, dia tinggalkan amalannya,
mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelas ikuti di kajian subuh Jumat. Nah, itu asal kalau ada banyak lagi ke sekolah. Nah, itu kini dibahas sebaris dulunya. Baik. Wa azharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda dan alamat mereka yang paling kelihatan adalah sangat memusuhi para pembawa hadis-hadis Nabi, memusuhi ahli hadis, baik perawinya maupun pengamalnya atau pembelajarnya. Misalnya untuk di abad ini yang tuan-tuan tahu yang paling ahli di hadis siapa? Syekh Al-Albani. Maka beliau yang paling dimusuhi oleh ahli bid'ah. Maka tidak heran bila misalnya di masanya Imam Ahmad orang mengatakan siapa yang membenci Ahmad, ahli bid'ah. Karena memang imamnya ahli hadis, yang paling ahli di hadis di masanya adalah Imam Ahmad. Di masa Imam Malik, siapa yang memusuhi Imam Malik berarti dia ahli bid'ah. Kenapa? Karena ahli bid'ah sangat memusuhi ahli hadis. Dia yuti. Nah, siapa ahli hadis? Tak nawur ya. Subhanallah, tak mengaku ya awak sendiri. Jadi ahli bid'ah paling tidak senang dengan ahli apa sebab? Apa sebab? Mereka nanti mengambil dalil, baik dalil akal maupun dalil nakal. Dalil akal maupun dalil nakal. Nanti kalau seandainya dalil akal akan dibantah dengan ilmiah oleh ahli hadis. Misal, antum mengingkari Allah di atas, sah? Alasannya apa? Akal kan? Sebab kalau di atas mesti bertempat. Dibantah oleh ahli hadis. Yang menyabut kan ahli hadis itu. Non menyabut Allah di atas itu siapa? Nan di atas itu no? Inyo sendiri. Sudah itu nanti naik ketika bawa tawi siapa? Jibril. Sudah itu yang pernah lepai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inyo tu nyabut Allah di atas. Pakai bahasa Arab berulang-ulang tak sekali dah. Banyak Ibnul Qayyim labio 2000 dalil. 2000 tak cukup. 2000 dalil tak cukup. Dari hadis dan asar, ayat. Tak cukup dah. Kalau tak ada cukup berarti itu al-hawa. Labio 2000 dalil. Ada yang sahih dan semua yang sahih mengatakan Allah di hati. Tak jabatan Allah mewujud bila makan yang palsu. Kan tak tahu tuan-tuan itu palsu kecuali setelah datang Ali. Kan ya? Tak percaya contoh. Bau tentu mosong itu palsu setelah ada ahli hadis. Lalu dah belajar Darun 7 tahun itu boleh ulang kiai. Ngaji tentu itu palsu. Itu batalkan ya kami Allahu mawjudun bila makan bapak asal sadar lopal pada daerah mana kan ya lalu nyadalah di Darun tamatnya lahirnya. Nah, jadi bapak itu bayakini pokok siapa nyabi Allah di atas
Subhanallah. Apa sebab? Dalilnya Allah mawjud bila makan. Lalu datang ahli hadis, dicari dari seluruh kitab hadis, ini dua surah. Dicoba dia nak menyembunyiin pakai nama samaran Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Wakacin Khatib Al-Baghdadi lah ahli sunnah, ahli hadis. Dicela bukunya sodondo nah wura. Qasim di Abdul Qahir Al-Baghdadi. Apa? Imamnya ahli kalam. Dona sanad doh. Kalau tidak ada sanad namanya hadis palsu. Ya kalau tidak ada sanad berarti hadis palsu. Hanya nyampe sanad lo sampai ke nabi jeru. Keyakinan itu. Pokok mai sanad do nyobin Allah mawjud bila makan pokok mai. Tidak kan awo dah. Enggak tentangan contoh. Nak coba? Saya pakailah. Nak pakai Google, nak pakai apa? Tonyong lagi lah Google tu. Ini nak kemasukan. Kalau masuk, tonton saya dalam hati tu ya. Duto sedang sebenarnya. Teliti sana. Mana dope? Kawasan uangku ombu sini. Misal kan? Kalau masuk sana, suara. Ini bisa dia buat sadat kini aja. Sampai itu masih ada pemalsu hadis. Makanya yang tahu itu adalah ahli hadis. Akhirnya mereka pasti paling tidak suka pada ahli hadis. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah yang paling dibenci oleh ahli bid'ah pada abad ini. Maka sodowang yang buat masalahnya awak kadang jalan lui tapi kan ada juga terjatuh kan ya. Kalau pada sahabat nak jual penjelasan ada di videonya. Apa kecelakaan di jalan lurus. Mana jual simak video tu. Kau tak galir weh. Kalau orang bahasa panjang lu cerita tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kadang-kadang kita berada di jalan yang lurus. Artinya manhaj sahih, mengikut jalan yang lurus. Cuman kadang-kadang terlaju gas. Kan ya? Terlaju. Kalau terlaju antu tak apa slip gay. Jatuh kita. Jale. Akhirnya yang jatuh itu tujuh tengok dekolinnya. Nampak tu? Nya topik jalan sikit tapi tetap juga melanggar. Kan ya? Itu jadi beban dakwah. Oleh sebab itu kalau topik jalan patuhi aturan jalan. Kadang dek lambek no uang buat salah. Inya jalur copek tapi jalannya lambek. Didim tak mau melak, dititit bongi. Aduh, tahu didimnya? Di kode je lampu. Lampu ngode tak mau melak. Sudah itu titit tahu tititnya? Nak jawab di klakson Idwin buri bongi kawak mandang kawak toge dia orang salah akhirnya tak pasal ikut buat apa sarawak motong dari ki kosan haduh trailer parkir usak berapan abi awak kan ya kita kalian tapeknya tu matinya kan ya ada ndak lain cerita ngaji salafinya nya utang nak bayar kan ada itu dia salam tak jawab dia ada muka masam tawi nawa itu jadi beban. Jadi kecelakaan terjadi di jalan yang lurus, jalan sakit. Cuman ada beberapa orang di antara kita yang kadang-kadang seperti tadi. Kadang di keluarga, berkeluarga, tidak sehat kalau ada keluarga dia nak berbantah tahu ya, tengok. Sunnah aja, tapi bahasa orang tak tahu kan ya. Kadang-kadang suami ini kan awak salah, tidak bini salah dah, awak salah dah. Kan ya. Makanya kalau jadi bini ustaz hati-hati kan jen kuat-kuat usaha. Nah, apalagi kalau
ustaznya. Jelas ya? Kadang-kadang mohon maaf, berhitung sangat sulit. Awak di jalan yang benar, tapi piti siapa yang betong? Kan ya? Kadang-kadang ada banyak 50.000 ke selisihnya, tapi jadi beban dakwah. Jalannya cuma ngajinya lah. Kabar 20 tahun ngaji, celana cingkrang janggue sampai ke pusatnya. Cuman tetiloke betong payang. Tahu tanggung jawab. Itu juga jadi kecelakaan di jalan lurus. Selengkapnya lihat di situ. Banyak situ namun. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masing-masing kita berusaha untuk tidak menjadi yang terlibat eksiden di jalan lurus. Upayakan, karena memang selain mengetahui akidah, kita juga harus mengetahui ilmu tentang profesi yang kita geluti. Yang berdagang harus paham fikih dagang. Yang bekerja harus paham fikih bekerja. Yang jadi buruh harus paham fikih buruh. Yang jadi security harus paham fikih itu. Jangan sampai gara-gara itu jadi beban dakwah. Kembali kepada ini. Jadi kenapa hamalul asar, para pembawa hadis, dibenci? Karena mereka punya hujah yang tak bisa dipatahkan. Kalau hujah logika sangat mudah dipatahkan. Antum mungkin diantara orang yang tak paham berlogika menang, tapi ketika berhadapan dengan orang ahli sunnah yang paham logika, tidak dapat manci orang. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kenapa paling dibenci oleh ahlul bidah dan hawa? Karena tak satu pun logika mereka kecuali beliau bisa patahkan dengan logika. Paling dibenci oleh Syiah, paling dibenci oleh Sufi. Apa sebab? Bahkan oleh orang agama lain. Apa sebab? Karena beliau berbicara tentang Sufi, tentang tasawuf, lebih alim daripada orang Sufi sendiri. Bicara tentang logika, ilmu mantik, lebih ahli daripada ahli kalam. Itu dia dipaham. Makanya orang berhadapan dengannya takut. Tapi belajar di belakang, bicara belakang, sanggup. Dalam hatinya betul ada. Ditambah adab beliau. Kalau ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah kurang ajar, ini aku aja dulu. Apa sebab? Sebab sejarah membuktikan banyak sekali di antaranya ketika orang yang menyebabkan beliau dipenjarakan dan dilarang mengaji, dipersekusi. Jalan. Kan ada grup yang kodok montir kajian kan, siapa pimpinan hilang, tadi sondok, enggak sondok dulu, jono. Dia kaum muslimin muslimat, ketika orang itu mati, yang tukang adu-adu tadi, alun orang lain menjenguk, belum lagi orang lain keluarganya menjenguk keluarga yang meninggal itu, Ibnu Taimiyah sudah sampai. Betul lah tuan-tuan. Sang ada juga ulama gak selesai sekene ya, ndak mau ndak. Wadang kena ahli bid'ah ada waknya dah. Ndak muslim wala mati. Ndak pun ndak. Ndak ahli bid'ah berdosa. Ndak. Lah matinya rumah. Semoga Allah ampun, kecuali bid'ahnya menyebabkan dia keluar dari Islam. Ada memang sebagian orang yang meninggal dan tidak tolong doa. Memang ucapannya kalau benar itu keyakinannya kafir, tidak ada ragu padanya. Cuma namun tidak sebarkan ke uang dah, itu ada sahangnya. Jalan kecuali itu batanya boleh doang sianu ustadznya, itu dan jalan. Tapi kalau tidak ada kepentingan dan jalan. Kok salah ada yang buang lo kan? Tapi tidak berani mendoakannya. Apa sebab? Ucapannya auzubillah. Entah itu keyakinannya, tapi yang jelek, ampun nengok, tidak pernah nampak sholat gitu. Tidak pernah nampak sholat. Lah berkumpul mau sobo-sobo yang menghalangi mendoakan. Jangan tanya nak siapa nak? Nggak ada usah jangan tanya. Itu hak den lu privasi den. Mereka jadi fitnah lu kok. Ini den jo salah pada sabun. Iya pada sabun.
Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah sampai. Bahkan dia sampai kepada keluarganya, sejak saat ini saya yang menjadi pengganti posisi ayah kalian. Apapun yang kalian butuhkan, silakan sampaikan kepada saya. Masya Allah. Tidak dibuat, tidak ada apa-apa busur. Awak kalau sampai dapat berita itu, alhamdulillah bungkam ini. Itu subhanallah, beliau datangi keluarganya, akhirnya mereka paham ternyata ya kami mencelaku selama mukanya. Tapi Syekhul Islam tidak menyuruh mereka untuk itu, tidak. Doakan ayah kalian, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Karena beliau walaupun orang berilmu, kadang-kadang jahil dalam berbagai masalah. Fikih mungkin dia imam di mazhab tertentu, tapi di akidah dia tidak imamnya. Atau karena syubhat yang tidak bisa dia lepas, atau kepentingan jabatan, karena memang pejabat waktu itunya. Jadi kalau ada pejabat agak sosek-sosek kenek, maklumi aja lah mah. Maklumi, karena memang kalau tidak sosek kau payahnya jalan. Ya kalau tidak sosek copek jalan, tak ikut yang lain dah. Ajaklah sama-sama. Nak lihat orang lain dapat jen jauh tinggi. Hanya orang-orang yang kuat saja yang punya prinsip. Jangan kan bekojo, jangan kan banti bekojo mu aja kan. Itu hanya bisa. Ibaratnya kalau nyamah diberikan jabatan memang di gunung untuk berbuat kebaikan. Ibarat menampung cak sampai tadu dua. Habisnya pak, istilah menampung sampai tadu dua. Tapi kalau nampung masih tolok, nunggu awak dia kalah awak. Paham? Kalau ada apa mereka datang jalan dan jalan sejauh-jauh bagi jabat, bagi yang menjabat. Jadi lakukan yang bisa kita lakukan saat itu. Walaupun orang banyak yang tidak setuju, banyak yang tidak setuju, selama tidak melanggar aturan dan perundang-undangan. Itu pastikan itu. Selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Maki kopi haji, pergi ke kantor, melanggar undang-undang, tidak pakai. Tidak usah lah. Atau kopi nasional, melanggar, tidak pakai. Pakai celana cingkrang ke kantor, melanggar undang-undang, tidak. Tapi jangan selutut. Kalau selutut ya tidak ada doh. Lain manfaat doang. Di awal-awal kemerdekaan dulu lain tidak apa orang. Kalau gini tidak. Ya, milih tabiang lah. Tahu milih tabiang? Tidak tinggal alam dah. Tidak ada tutup tabiang tu. Kan banyak ikan waktu itu. Kalau sawan tidak ada lah. Jadi kaum muslimin. Jalannya. Jadi ada hal yang tidak terlalu menarik perhatian. Atau misalnya ketika kita disuruh untuk melaksanakan suatu kegiatan mahasiswa misalnya, tidak bisa tuntut memisahkan santri dengan santriwati melanggar undang-undang. Tidak. Orang tak pernah buat deh. Tak masalah awak buat. Senam tidak sehat. Maaf, senam sehat. Ini banyak senam tidak sehat. Malah baca abu ke limau tino jantan itu tidak sehat. Kan ya? Nah, memisahkan tempat senamnya pegawai dan pegawai. Pegawai dan pegawaiwati. Karyawan dan karyawati melanggar undang-undang, melanggar peraturan, enggak, melanggar budaya, enggak. Karena asalnya orang kita, khususnya Melayu ini, memang terpisah laki-laki, perempuan, apalagi berpakaian pakai training seperti itu. Karena ini betul-betul lu mulu tahu, wala belakang kan mado juga ke belakang lu sana, enggak panas sanam pernah. Nah, berdosa, enggak, aturan enggak. Tak buat doang. Tak buat doang lah tadi dek mengikut, dek takut tadi tu. Nya nak menampau tapi tak agunya menampau tu. Nya 2 tahun buat situ 1 tahun kayaknya 2 bulan kayaknya. Tapi ada kesan yang teringat dan tak terlupakan. Sederhana tapi penuh makna.
Jelas? Jelas bang? Hah? Kalau nak jangan ambil jabatan, tak kamu guna. Kalau menjalankan yang ada, jen, tak ada guna. Harus ada pengaruh kita kepada kebaikan, bukan keburukan. Ada contoh lain, tapi payah buat kan? Payah buat kan? Misalnya kegiatan kan ada honor doh, honor ada kan? Ampra tak bisa dirubah, amplop bisa. Tak paham lah. Ini kalau pada buat tahu hamunya. Ampra catatan daftar gaji itu tidak bisa diubah. Yang ketua harus lebih tinggi pada, yang ketua lebih tinggi pada anggota. Amplop bisa. Paham kau sih? Ketua matui, anggota satui ditandatangani, di amplop digelincon pitiru bagi sama banyak kemuliannya. Jangan tahu willy sekali je. Iya, boleh ya? Diprotes saudara buah, diprotes saudara buah kalau dia tu tidak pernah babu jadi tak habis. Nah, yang pernah babu tak tahu dia. Apa kan diprotes leh? Bagiannya benar yang bagian awak betul untuk protes awak adalah. Asalnya dapat 1, dapat 250, bangi ke awak? Hah? Tak, tak. Kemana-mana pergi. Itu perlu musafir. Ya, perlu musafir. Jelas ya? Untuk noyong gaji, jen gaji atasan noyong, gaji bawahan. Sebab kalau bawah naik, di atas pasti naik. Kalau di atas naik, na bawah mengingin ya. Yang bawah tenggelam, di atas tetap naik, di bawah ti, itu jadi wangi. Nak buat ke awak semakin banyak kesenjangan. Pinoyong di bawah, di atas pasti lebih tinggi lonjak. Inya 2 juta noyongnya, awak 2 juta noyong. Kan iya gitu. Kalau yang pegawai biasa noyong 2 juta lah gembiranya kan. Tapi kalau kepala noyong 2 juta kan ya. Nah, jadi makanya tetap semakin ke atas semakin naik. Teori you sawak je buat. Nah, saya you sawaknya tak lama situ lah. Tak lama. Baik. Balik ke sini. Jadi Syekhul Islam sangat ditakuti dan dibenci. Sebab apa? Karena beliau adalah min hamalatil athar. Sehingga fitnah yang disampaikan Ibn Taimiyah tidak ngerti hadis. Al-Albani tidak ngerti hadis. Menyambut itu lebih dah ngerti. Ini kumpul ada yang mencoba mengumpulkan kesalahan-kesalahan Syekh Al-Albani dalam mentakhrij hadis. Wasul sekitar 3 hati kan. Sebagian ini tidak paham, tidak baca sampai akhir. Sebagian memang Syekh keliru dan salah. Cuma kita katakan kalau beliau mentakhrij 30.000 hadis, 30.000, tuan-tuan mentakhrij 30 buahnya, tu mana ahli hadis tu? Yang mentakhrij 30 atau mentakhrij 30.000? 30.000. Awak nak mentakhrij 30 salah mau boleh. Syekh mentahrid 30.000 salah 300. Mana tinggi ponten? Tak apa ponten lah. Mana tinggi nilai? Ulang lihat. Nak awak tahrid 30 hadis salah 15. Beliau mentahrid 30.000 salah 300. Mana tinggi nilai? Hah? Yang salah 300 tadi. Yang salah mau boleh, yang mau 30 soalnya. Salah mau boleh. Mau 10 nilainya. Kalau ikah 90 nilai. Makanya kaum muslimin muslimat, semua yang mengkritisi beliau dengan niat menjatuhkan, semuanya berguguran. Masuk keranjang ahli bid'ah dan ahli haram. Adapun yang mengkritisi beliau dengan niat memperbaiki,
rezeki, Allah angkat. Karena memang yang berniat baik Allah berikan kebaikan, yang berniat buruk Allah beri keburukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang mengkritisi dengan niat menjatuhkan, jatuh sendiri. Nyasiala tinggi, God kuat pegangannya. Ikon dan ikon bodoh main je. Bodoh baju, bodoh main je. Tentu tak kuat dah. Jelas? Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita sedang nak dijatuhkan orang, harus berbahagia bahwa kita sebenarnya sedang di atas. Jelas ya? Tapi kalau tidak ada nak jatuh awak, berarti awak sedang di bawah. Apa? Dia jatuhnya di bawah. Jadi kalau ada orang nak menjatuhkan, berarti kita sedang di atas. Jangan wangi-wangi, jatuhlah kalau tolong. Tapi kalau Allah yang mengangkat, tak akan ada satupun yang bisa menjatuhkan. Allah mengangkat. Nabi SAW berlomba semua orang menjatuhkannya, tapi semakin melejit, semakin meroket. Alhamdulillah. Tapi kaum muslimin muslim, masuk waktu. Kita azan dulu atau langsung di stop? Hah? Kan baru pembukaan ini. Hah? Azan dulu, sambung. Baik. Insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ونشهد اللهم رب الصلاة Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian saya melanjutkan wa yani syiddatu ma'a mu'adatihim, yaitu sangat memusuhi lihamalati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pembawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di zaman riwayat tentu para perawi hadis dan imam-imamnya. Kalau sekarang adalah orang yang menghidupkan kembali sunnahnya ahli hadis, seperti ahli takhrij hadis, ahli
manahijul hadis dan sebagainya yang mengikuti manhajnya ahli hadis. Sebab seperti kata Syekhul Islam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, dia sebutkan karena di zaman mutaakhirin ada orang yang ahli dari sisi kepakaran secara akademis, ahli di hadis, tetapi terpapar pemikiran dan manhaj bukan ahli hadis. Mereka terpapar pemikiran ahli kalam wa ahli mantiq, sehingga di akidah tidak lagi seperti ahli hadis, bahkan di fikih juga tidak seperti ahli hadis. Misal yang dulu dihadapi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau dulu murni orang-orang pemikiran di zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memang ahli kalam yang dihadapinya. Kalau sekarang enggak, di zaman Ibnu Rajab ada yang perawi-perawi hadis, pakar-pakar hadis, tetapi secara pemikiran tidak pemikiran ahli hadis, tapi ahli hadas. Jelas? Contoh tadi di akidah, ahli hadis sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengumpulkan 300 hadis. 300 hadis membuktikan bahwasanya Nabi berhujjah dengan hadis ahad dalam segala masalah agama. Nah, yang pakar hadis ini tapi terpengaruh oleh pemikiran bukan ahli hadis, salah satu dari landasan akidahnya tidak menggunakan hadis ahad dalam masalah akidah. Apa hadis ahad? Hadis yang tidak mutawatir. Apa hadis mutawatir? Mutawatir itu diriwayatkan oleh orang ramai yang tak mungkin sepakat mereka berdusta. Paham sih? Tak mungkin sepakat mereka berdusta. Hadis ahad enggak, hanya orang perorangan enggak sampai mutawatir. Maka perbedaan ahli hadis dengan ahli hadas di sini terlihat. Ahli hadis semua hadis asal sahih hujjah dalam akidah, tapi ahli kalam enggak, bahwa hadis yang tidak mutawatir enggak boleh jadikan hujjah dalam bab akidah. Bab akidah. Alasannya apa? Akidah itu keyakinan qata', pasti. Sedangkan hadis ahad tidak pasti, tidak sampai kepada derajat yakin, tapi zan adalah dugaan yang paling berat bahwa itu sahih. Paham tak? Subhanallah. Para sahabat belajar, dengarkan kajian pagi subuh tentang hadis ahad. Itu ada beberapa seri. Ya, kalau saya bahas, ya masing-masing itu kalau tidak salah sampai hampir 10 seri ya, masalah itu. Dan rata-rata antara sejam sampai sejam, sekitar 50 sampai sejam. Berarti memerlukan 10 jam untuk membahasnya. Tapi secara singkat dikatakan, bagi mereka ahli kalam, hadis ahad itu yufidul dhann, hanya dugaan ghalibnya, dugaan yang terbesar. Artinya 100, misalnya dari 100%, dugaan benarnya 95%. 5% ada kemungkinan human errornya. Apa istilahnya itu dalam apa? Dalam polling, dalam voting? Bukan absen, ada errornya. Margin errornya. Kemungkinan salahnya ada 5%, misal, atau 10% dan sebagainya. Tergantung kekuatan para perawi. Sedangkan hadis mutawatir itu keyakinannya 100%. Misalnya Al-Quranul Karim. Ada yang meragukan Al-Fatihah dari Nabi? Ada yang meragukan kisah Al-Fatihah sedikit pun?
Enggak ada keraguan. Sebab apa? Sebab apa? Digerakkan oleh orang ramai di seluruh penjuru dunia. Yang ini tidak ketemu dengan yang itu, tidak mungkin berdusta. Nah, di antara hadis juga ada yang seperti itu, diriwayatkan oleh orang ramai. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Sahabat ini menyebar pula ke berbagai negeri. Ada yang di Syam, ada yang di Mesir, ada yang di Irak, dan di Makkah, dan Madinah, dan sebagainya. Dan masing-masing mereka punya murid, ramai pula. Jadi dalam setiap tingkatannya ramai meriwayatkan, ini namanya mutawatir. Ahlul hadis tidak mensyaratkan hadis mesti mutawatir dalam akidah. Ahlul kalam mensyaratkan itu. Makanya wajar mereka menolak hadis al-jariyah, hadis anak kecil wanita hamba sahaya yang ditanya oleh Nabi, di mana Allah? Jawabannya di atas. Kata Nabi, atiqah fa innaha muslimah, merdekakan dia karena dia mukminah, dia beriman. Mereka hadis ini didakwakan oleh sebagian, yang kedua sebagian mencela isinya. Ini hamba sahaya, ini orang bodoh, kharsa. Masya Allah, sahabat kan sahabat itu kan dikatakan bodoh. Kenapa? Tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan. Jadi mereka ingin meyakini yang mereka pikirkan, bukan seperti yang dikabarkan kepadanya. Jadi kalau ahli hadis meyakini yang dikabarkan, bukan yang dipikirkan. Sebab pemikiran bermacam-macam, tapi yang dikabarkan sepakat mengatakan Allah itu di atas. Carilah berita dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam asar, semuanya Allah di atas. Lalu masuk dalam pikiran orang ahli syubhat, kalau di atas mesti bertempat. Ini kan pikirannya. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan bahwa kalau Allah di atas dia bertempat? Ada PKT? Enggak ada. Bisa mereka buktikan? Ya enggak. Tempat lainnya cakap. Akal lo enggak bukti Roji. Akal ini obat bocor bukti enggak. Pikiran dipikirkannya contoh api kini dan boleh kata pek seibu dan jue seibu muatwi belabo dan jue pupuk nak bermodal untung 1% bayu setelah laku. Secara logika untung tu rugi. Kenyataan bangkrut, botang dalam. Pahamnya enggak? Macam nak pernah gali tu je. Kan pernah galinya? Saja. Dalam hitungan logika mustahil rugi. Kau berdua ibu mati. Boleh je lelaku berbayu dan dia mau ibu. Bontung tak? Kan ya? Tapi kenyataannya piti nak nawu utang tabi. Nyala tentunya. Buka fotokopi, bawalin mesin, kote abi ompek karton sebulan, piti donawu, jentuk masuk mesin le, tu boleh kote nak nawu le. Secara logika, untung tu menang, untung tu rugi. Secara logika, untung tu rugi. Subhanallah, kote salai 10 rupiah, secara fotokopi bagi laku 30 rupiah. Pembuang tuang 20 kali muatui sarim. 20 kali muatui. Nak ambil metung bulu ri. 20 kali muatui. Hah? 1 juta. 1.000. Jadi untung sarim 1.000. Lah, sakarton buat rim. Dia dia. Hah? 5 rem. Berarti saya kata pun tuang
ribu kali sampai 2 juta untung. Ansuran mesin 250 sebulannya. Jangan kan langsung mesin leh. Tok boleh kote tok modal so nak tahu. Itu dia tak masuk logika judul. Bukti nawu maksudnya ugi. Bukti nawu maksudnya ugi. Ndak bisa secara logika botu maka tanya bisa dibuktikan. Kalau Allah di atas aras, bahwa Allah bertempat menempati aras, bisa buktiin dah? Hah? Leh kalau nya sampai ke aras. Siapa nak sampai ke aras? Hah? Ndak ada. Lah mati pun ndak je sampai lagi. Nah, jadi tapi non sampai kau kan Jibril. Inya tanya Allah di atas aras. Tu cito Jibril wa ingin atau cito Pak Jabir? Wa ikin cito nangdo, inyo ponakati ndak pernah mereka ke atas. Nabi yang pernah ke atas mengatakan Allah di atas. Oh, ndak masuk akal. Kok akal Nabi masuk? Ndak masuk akal Jibril kok masuk? Ndak masuk akal. Allah memberitahukan itu. Berapa banyak sesuatu ndak masuk akal tapi terjadi. Apa contoh? Semuanya ada contoh, subhanallah. Semuanya ada contoh. Isa lahir tanpa ayah. Adam tercipta tanpa ayah joma. Kan ya? Itu tidak mustahil secara akal. Tidak mustahil secara akal. Lena orang tiba-tiba anak aja tidak ada orang kan? Tapi itu ada. Bisa dibuktikan. Jadi mustahil menurut akal kita, tapi nyata menurut kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa buktikan juga dengan nyata. Tidak semua sesuatu di atas sesuatu menempati yang di bawahnya. Sahih? Tuh, apa contoh? Langit saya nampak sekodang tu. Jual pila leh. Tahu tabal langit ni kan? Tabal langit itu tentunya. Apa arti tahun perjalanannya? Dari langit ke langit lah tujuan tahun perjalanan. Tak boleh lah. Tak boleh. Tu apa dia tak baliknya, tak balik yang. Ini tu dia je tahu tapi tak ngerti. Akal. Ada tak akal itu? Ada tak? Makhluk. Apa bukti adanya? Ada sifatnya. Kan ya? Acu akal acu di dengkulnya juga. Iko singki akal iko cadia. Nasang cadia nasang banget. Sang singki sang panjang akal. Kan ya? Berarti ada akal. Di mana akal itu? Kan di otaknya. Ada tempat ada tempatnya? Enggak ada. Jadi tidak semua sesuatu di sesuatu menempati. Maka kaedah palsu itu jadi pakai jualan. Karena tidak relevan lagi dengan penemuan-penemuan ilmiah hari ini. Jadi bukti konkret makhluk saja berada di makhluk tidak menempati ilmu. Di mana tentu letak? Nama ngaji selama ada kau simpan. Di mana simpan? Di akal. Di bahagian mana tompe? Nah ada tompe lah. Nah ada tompe lah. Tidak menempati, tapi dia di akal. Ada barangnya? Ada. Kalaunya di atas mesti berjisim, mesti berbatang tubuh. Kan itu juga kan? Alasannya. Sehingga kita dituduh mujassimah. Deh, cita Yunani kuno ini pakai juga sih boleh.
Baik, ini gelombang elektro yang dipakai untuk nelpon ada atau tidak? Ada. Di mana? Kisikonya gini, ada di sekitar kita. Ada tempatnya. Ada tempatnya. Ada jisimnya. Ada batang tubuhnya. Tidak ada. Alhamdulillah. Barang nawu. Apa dia payah? Apa dia mesti pula Allah berbatang tubuh? Mesti berjisim. Makanya jadi bojo kata-kata bid'ah do komai. Payah dia memahami. Nya jisim tidak ada istilah ini dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran untuk mempelajari sifat Allah. Kalau sifat makhluk ada. Paham sih? Sawit paham. Kalau tidak sudah orang. Nah, jelas ya? Beda ahli hadis dengan ahli hadas. Jadi kita di saat spesialisasi ilmu hadis sekarang, ya tidak semua yang pakar di bidang hadis, pakar di hadis secara akademis mengikuti manhaj ahli hadis. Itu bisa dilihat nanti ketika dihadapkan pada hadis. Yang diyakininya yang dalam hadiskah atau dalam pikirannya? Jelas? Jelas? Coba saya contoh. Nah, ini alih lah. Pokok 2 minit. 2 minit kuenya. Baik. Kalau tidak jauh tak saya tambah. Nah. Lama kan tadi? Labu kok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masyaallah kiram. Apa nak dah sampai tadi? Hah? Contoh apa tadi? Contoh apa? Apa kalau nak sampai contoh apa? Itu tak ada nyimak. Contoh apa bang? Hah? Contoh ahli hadis dengan ahli hadas dalam menyikapi hadis. Ahli hadis meyakini yang dalam hadis. Ahli hadas meyakini yang dipikirkannya. Sudah sebutkan oleh Syekh sebelum ini, cuma ulang kaji balik. Contoh yang ada dalam kitab je lah ya. Ketika datang hadis bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, lalu disebutkan segala keutamaannya, berdoa, mohon ampunan dan seterusnya. Ahli hadis apa yang dilakukannya? Mereka meriwayatkan hadis ini babu nuzulillahi ila sama'id dunya, bab turunnya Allah ke langit pertama. Ketika dia membuat judul bab tadi, paham atau tidak paham? Tonton buat skripsi, buat judul, paham, tibanya ulama buat judul tidak paham tak? Itu hebat kalian pada ulama. Abu Dawud atau Bukhari, Muslim misalnya menyebutkan dalam bab nuzulir Rabbi, bab turunnya Rabb Allah ke langit pertama. Pahamnya? Tidak paham. Berarti keyakinannya Allah turun. Lalu datang pakar hadis tetapi memakai metode ahli hadas, ahli kalam. Dia akan mengingkari ini. Apa sebab? Dipikirkannya, kalau Allah turun tentu aras kosong. Sahih? Kalau Allah turun berarti aras kosong. Kalau Allah turun mesti melalui langit ke-7, langit ke-6, langit ke-6, ke-5, 4, 3 dan 2. Berarti Allah masuk ke dalam makhluk. Sah? Natijanya apa? Masih banyak alasan lain. Sepertiga malam di Kanada
berbeda dengan sepertiga malam di ini ada enggak dalam hadis pembahasan ini? Ada enggak di dalam hadis pembahasan ini? Ada. Ada enggak pengingkaran dari sahabat tentang hadis ini? Enggak ada. Jelas? Nah, kalau begitu gimana? Natijahnya berarti hadis ini mesti ditolak karena hadis ahad, tidak mutawatir. Ini sebagian melakukan ini, ditolak. Yang agak malu-malu sedikit, dia bilang, enggak, ini hadis sahih, soalnya ashabul kutubus sittah meriwayatkannya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Malu kita sama mereka, sah? Sah? Akhirnya diterima lafaznya, tapi tidak terima maknanya. Apa maksudnya? Yang turun itu bukan Ar-Rabb, tapi adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Itu apa guna sampai ke langit itu, tidak sampai turun ke bawah, ada istimewa aja. Bayangkan oleh tuan, kalau kita sekarang ini turun rahmat Allah sampai ke sini, sah? Mana nancak waktu kini atau sepertiga malam terakhir? Wih, manon afdol sepertiga malam terakhir atau waktu sekarang? Sekarang. Ya Allah ya Rabbi. Bagian malam yang paling utama di bagian awal atau bagian akhir? Itu coba pernah nggak capek sudah. Nah, sekarang di awal malam rahmat sampai kami turun. Di sepertiga malam terakhir langi aja, nggak sampai ke awal. Itu Cina tonton jago deh. Cina jago deh. Nah. Makanya takwil itu selalu mempermalas orang mengamalkan Al-Quran dan hadis. Makanya ketika mengklaim bahwa maling mayoritas, tapi musaji apa dia kosong, khususnya subuh. Kalau tidak buat acara-acara tertentu, payah datang. Sah? Harus buat acara. Kalau tidak kan datang. Apa sebab? Karena semua ini takwilkan. Akhirnya tidak mungkin Allah turun. Yang turun rahmat, tapi sampai dia di hati aja. Jangan jago lah nangnya sampai di hati aja. Apa istimewanya kalau hanya turun sampai ke langit pertama? Tidak ada istimewa. Tapi ketika dikatakan Allah turun ke langit pertama, ada istimewanya. Sah? Taib? Tahu cara? Kan dijawab bersubuh kan tak? Atau ke video aja lah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang yang meyakini ini, kalau Allah turun aras tinggal, kalau Allah turun tidak sama sepertiga malam di sini di tempat lain, dan seterusnya. Banyak lagi sebut-sebut. Tuan-tuan, bisa dibuktikan mereka secara fisik? Bisa pengen ke langit pertama nang du menengok? Enggak. Berarti tidak ada bukti fisik, tidak mungkin. Berarti hanya pikiran. Camun tadinya lah kompek kota secara logika buntung, hasilnya buntung. Kita tengok awak menggali buntung soda. Tanyalah non sukses-sukses pasti awal-awal rugi dulu. Kan ya? Hitungan buntung, tapi ternyata rugi.
Jadi tidak semua logika itu bisa dibuktikan kebenarannya, hanya pikiran. Jelas? Jelas? Baik. Sekarang yang mengatakan turun itu siapa? Nabi tadi mah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun apa kata? Lain. Nan pona PKT yang pernah naik ke atas mengatakan Allah turun. Yang tak pernah naik ke atas bilang Allah tak mungkin turun. Mana yang dipercayai? Nah, Cayon kan mengatakan sah. Yang memberitahukan kepadanya siapa? Nan diatir wano. Dan yang balik ke atas Jibril. Nabi tak mengatakan sesuatu atas pikirannya. Ingat itu. Nabi tidak mengatakan sesuatu berdasarkan pikirannya semata. In huwa illa wahyun yuha. Kalau tadi pakar tadi, ahli hadas tadi pakai wahyu atau pakai ilmu kasyaf? Pakai ilmu kasyaf, ulu kaswa. Bayangkan wahyu guru. Wih. Dapat wahyu dari Allah, terbuka hijab. Tak. Pikirannya. Ini pikiran yang disampaikan, ini kenyataan yang disampaikan. Itu yang kita terima kenyataan. Oh, mesti bertahun melalui langit itu antum pakai rumus makhluk. Ini sangko Allah Ta'ala condok Allah pun dari lantai 7 sampai ke lantai 1 mesti melalui lantai 6, lantai 5, sampai lantai 3, lantai 2. Itu siapa? Makhluk. Allah menggunakan hukum makhluk secara ilmiah untuk mengukur kemampuan Allah. Ilmiah atau tidak? Tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Karena rumus yang digunakan berbeda. Rumus yang salah. Tentu natijanya salah. Baik. Sekarang kalau antum katakan subuh atau sepertiga malam di sini dengan tempat lain tidak sama, sahih? Baik. Sekarang saya nak bertanya, antum percaya tidak kiamat terjadi hari Jumat? Terus sekaligus atau berangsur? Atau kiamat Jepang dulu, Amerika lagi? Woi. Karena Jumatnya tidak sama. Orang sudah sholat Jumat di Jepang dan di Amerika Selatan, dan Amerika Selatan masih tahajud bu. masih membuka puasa kami bu. Tuh. Kalau memang macam itu, sudah pindah, rakyat kiamat pindah ke Amerika Selatan. Lila ambil kiamat kan dia sampai taubat, pasang alarm. Pasang apa istilah iya, apa namanya, radar anti kiamat. Jadi pasang di Jepang kan timur ya, oke bang, kan dah lu timur tobi ya. Nah, terjadian tobi di barat, mau tahu tobi di barat, ya pindah Jepang. Atau jangan-jangan antum juga akan mendustakan hadis ini. Nah, kalau nak buktikan secara fisik, tahan napas sampai hari kiamat. Kosan buat mosong kiamat hari Jumat. Dan sekaligus tidak ada lagi pertimbangan Jumat di sini beda dengan Jumat di tanah. Paham? Alhamdulillah kalau paham, cukup sampai sini dulu. Nah, makanya mereka sangat tidak suka pada ahli hadis, karena selain punya hadis, punya logika yang sehat, tidak mau logika yang sakit. Pakai aja pikiran Yunani kuno. Kita sudah pakai pikiran yang menembus batas-batas langit berdasarkan wahyu yang Allah turunkan. Ya? Jelas? Nanjole subuhan itu jawaban yang jole. Kau subuhan jole, jawaban tak jole. Nampak bedanya ahli hadis dengan ahli hadas. Walaupun pakar hadis, seperti dikatakan oleh Imam Ibn Rajab dalam Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf.
Ada orang dari sisi keilmuan ahli hadis, tapi dari sisi cara berpikir dan manhaj tidak mengikuti cara ahli hadis. Apa bedanya? Ahli hadis mengimani apa yang dalam hadis, sedangkan ahli hadis mengimani yang ada dalam pikirannya. Hadis dipaksa mengikuti pikirannya, sedangkan ahli hadis menyuruh pikirannya tunduk pada hadis. Itu aja bedanya. Jelas? Kalau tuan temukan nanti, baik terdahulu maupun hari ini atau yang akan datang, pakar hadis tapi cara berpikirnya mempreteli hadis, berarti tidak mengikuti metode ahli hadis, walaupun pakar hadis secara akademisi, karena dia hanya memakai teori-teori keilmuan alat, tapi secara pengamalan tidak. Mustalah kan alat, takhrij alat, ilmu ilal alat, tapi yang paling inti adalah pengamalan tadi. Tujuannya adalah mengamalkan hadis. Apa artinya antum bisa mentakhrij, bisa mengkritisi Sahih Bukhari, tapi tidak mengikuti akidahnya Imam Al-Bukhari, justru memaling-malingkan keyakinan Imam Bukhari kepada keyakinan yang antum yakini. Wallahu musta'an. Tapi memang kata Nabi, khilaf ini tak akan berhenti sampai bumi ini berhenti. Tetapi kita jangan sampai berhenti mencari kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.